Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Wa qala ta'ala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Para pemirsa, pendengar Cahaya Ramadan yang dirahmati Allah, yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan, persembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, taufik serta hidayahnya, sehingga pada saat ini saat kita diberikan kesehatan, afiat, sehingga kita bisa beribadah, bisa bersyukur dan bisa beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholawat serta salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan pada Rasul kita, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, umatnya, dan insya Allah termasuk kita sekalian ini. Pemirsa, pendengar Cahaya Ramadan yang sangat kami muliakan, izinkan kami untuk sedikit menyampaikan terkait pada acara Cahaya Ramadan ini di tahun ini, yang kaitannya dengan tema yang diberikan kepada kami, kebahagiaan diri dengan menyenangkan orang lain. Dalam hal ini terkait kebahagiaan dan menyenangkan orang lain ini ada batasan dan ada ukurannya ataupun ada kaidahnya secara aturan agama, lebih-lebih Islam ini. Dalam hal ini kebahagiaan atau menyenangkan orang lain ini di tema yang kami sampaikan, yaitu terkait memberikan infak atau berinfak di jalan Allah atau untuk kebaikan dan kemaslahatan di lingkungan kita ataupun kita ini. Kenapa kita ini tidak lepas dari orientasi kegiatan berinfak ini? Kita sadar dan kita memahami bahwa yang namanya infak ini sudah menjadi soko guru kehidupan kita. Soko guru kehidupan kita. Tanpa ada infak yang kita laksanakan ataupun ada sodakoh dan sebagainya, ini kita mokal dan tidak mungkin penyelenggaraan kehidupan tatanan kearifan di masyarakat, baik untuk kehidupan diri maupun kehidupan lebih-lebih keumatan, kemaslahatan, ini akan berjalan dengan baik. Para pemirsa yang berbahagia, kaitannya infak ini sudah sangat istilahnya mafhum sekali di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 ini, yang orang yang berinfak ini, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ini artinya ataupun bisa dimaknai bahwa satu benih ini menumbuhkan atau bisa tumbuh menjadi 7 tangkai. 7 tangkai, tiap tangkainya menghasilkan 100. Kalau kita membayangkan pohon durian dari satu batang, dulu satu tunas, akhirnya hidup dan menjadi 10
tangkai dan setiap tangkainya adalah menjadikan 100 sehingga kita mendapatkan 100. Kalau durian yang bagus sekarang 50 berarti 50.000 kali 700. Subhanallah. Nah, ini menjadi gambaran kita dan harus menjadi keyakinan bahwa betul-betul di dalam Al-Quran ini yang Allah pernah dan sudah menegaskan dan berkalam di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 261 ini bahwa yang namanya infak, matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kama talin habbatin ambatat sab'angasana fi kulli sumbulati mi'atun habbah wallahu yudha'ifu lima yasha'u wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Di sini ada pangandika dari Allah, siapa yang Dia kehendaki. Nah ini. Jadi di sini kita juga tetap harus berjuang. Bagaimana ikhtiar kita, semangat kita, ilmu bagaimana kita berinfak ini, aturan main kita berinfak ini, biar Allah ini memberikan ridho. Artinya masih banyak kajian selanjutnya terkait dengan infak ini, bagaimana kita bisa menyelamatkan amal infak ini, menyelamatkan amal infak yang pernah dan sudah kita laksanakan, dan kita yakin setiap manusia sudah melaksanakan bab kaitannya dengan infak ini. Infak bisa berarti sumbangan ataupun sumbangan untuk kebaikan. Kalau Ibnu Farid, Ibnu Yakaria ini memberikan pengertian bahwa infak itu terputusnya, hilangnya, tersembunyinya, samarnya. Nah, ini bisa dimaknai bahwa sesuatu yang sudah diinfakkan ini artinya kita hilang, tapi hakikatnya tidak hilang, dan tersembunyi, tapi hakikatnya juga nanti akan nampak. Terputusnya tapi hakikatnya juga tidak putus, dan samarnya samar-samar tapi hakikatnya nanti akan terlihat lagi. Di mana nanti terlihat itu, kita harus meyakini sebagai umat yang beriman dan berislam, ini secara tauhid, nanti akan ketemu lagi di kehidupan kita di alam bariyah dan di alam akhirat nanti. Allahumma amin. Dan kita harus juga meyakini dengan infak yang kita berikan untuk sumbangan kebaikan, untuk menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, untuk menegakkan kebaikan dan untuk mensiarkan agama ini juga akan ketemulah kepada diri kita maupun kepada turun-turun kita, sepanjang kita mampu menjaga hal-hal yang merusak nilai-nilai daripada amalan ataupun amal soleh ataupun infak ini. Hadirin para pemirsa, pendengar yang sangat kami muliakan, ada beberapa hal, paling nggak ada 3 untuk memberikan motivasi ataupun semangat pada kita bahwa amalan infak ini adalah begitu hebat, luar biasa, dan menjadi soko guru kehidupan kita dan menjadi pintu kerahmatan. Yang pertama, bahwa menyenangkan diri itu sesuatu kebutuhan yang akan dominan, tapi belum tentu bisa membahagiakan diri dan membahagiakan orang lain. Kalaupun bahagia itu hanyalah sesaat, itu kalau untuk diri, tapi kebahagiaan yang bisa sempulur ataupun lama ataupun bisa nanti diunduh lagi lah, ini yang kita harus bisa bermanajemen secara kehidupan, karena hidup kita ini adalah singkat. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini bahwa kita diciptakan oleh Allah ini, manusia dan jin dan manusia ini diciptakan oleh Allah hanyalah untuk ibadah. Ini kita harus tahu konsep, paham konsep bahwa bagaimana hidup kita ini, setiap amal langkah kita ini bisa berorientasikan baik di dunia dan maslahah untuk kita, masyarakat dan dzurriyyah kita, juga bisa terlebih nanti bisa ketemu lagi, meringankan kita kehidupan di akhirat. Yang kedua, menyenangkan orang lain agar kita bahagia dunia akhirat. Ini kenapa kok dalam hal ini menjadi semangat dan harus menjadi konsentrasi? Karena wajan nanti ngarduha sama wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wal dharra
wal 'afina 'anil nas wa ulaika humul muflihun. Jadi karena di surga itu yang luasnya seperti langit dan bumi itu hanya disediakan oleh orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang ahli infak dalam kebaikan untuk mensiarkan kebaikan untuk kemaslahatan ini insya Allah termasuk bagian di dalamnya, yaitu untuk kita untuk golongannya termasuk orang-orang yang takwa. Terkait dengan infak, janji Allah dan Rasulnya itu bagi orang yang berbuat baik itu sangat harus menjadikan konsentrasi dan menjadikan keyakinan kita untuk yakin, yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 195 ini sudah jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu fi sabilillah wala talqu bi aidikum ilat tahluha. Wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aidikum ilat tahlukah. Wa ahsinu di sini. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berinfaklah di jalan Allah. Janganlah menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Baiklah wa ahsinu ini, dan berbuat baiklah wa ahsinu. Wa ahsinu di sini ya termasuk dengan berinfak di dalam kebaikan ini. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan banyak lagi lah yang kaitannya memotivasi spirit bagi kita terkait dengan keutamaan, fadilah dan hebatnya, termasuk kaitannya dengan ibadah yang berinfak untuk kebaikan ini. Di dalam Quran surat Al-A'raf 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya, nah, inna rahmatallahi, rahmat Allah itu sangat dekat dengan siapa? Minal muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau disimpulkan semangat kita, spirit kita, mari kaitannya dengan membahagiakan diri dan menyenangkan orang lain ini kita dengan memperbanyak infak, sedekah di jalan yang baik dan mulia untuk kemaslahatan dunia dan akhirat, kemaslahatan manusia dan kemaslahatan kebaikan agama. Ini sesuatu sebagai hal yang menjadi spirit kita. Dan tentunya untuk merawat nilai-nilai infak, sedekah, amal soleh yang sudah kita laksanakan, kita harus bisa menjaga hanya karena satu. Yang pertama, wa may yashkurulillah. Hanya karena kita bersyukur kepada Allah atas kesehatan kita dan sebagainya. Dan hanya untuk menuju takwa kepada Allah dan mencari ridho. Dan yang selanjutnya, jangan mengungkitnya, tidak mengungkitnya untuk menjaga itu, dan harus dengan cara yang ikhlas. Dan kenapa infak ataupun sedekah ini sangat ditekankan atau sangat maslahat sekali? Karena akan menghadirkan doa. Barangkali kita banyak dosa, kita kan tidak lepas dari itulah manusia, dan kita juga nggak tahu kodok kodar kita apa baik atau buruk, wallahu alam. Nah inilah amalan-amalan, ya ada yang menyebut nih sekarang dengan bahasa yang ngetren sirullah, sirul hikmah dan sebagainya. Jalan inilah, artinya jalan setiap langkah kita orientasikan untuk mencari kebaikan dan mencari ridho ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan memubazirkan hal-hal yang mulia terkait dengan rezeki, karena harus efisiensi, harus efektif. Karena kita tidak menyalip kehidupan, kita itu tidak bisa menyalip. Umur kita yang pendek ini tidak bisa menyalip dengan usia-usia para awaliyin dulu yang umurnya panjang sehingga bisa beristighfar, bertaubat dan beramal saleh banyak. Nah, kita di umat yang akhir mudah-mudahan bisa efektif dengan disediakan beberapa amalan-amalan ataupun ibadah yang luar biasa hikmah dan hebatnya ini. Para pendengar, pemirsa yang saya hormati dan dirahmati Allah, nampaknya ini yang dapat kami sampaikan. Nah, ada lebihnya, kekurangannya ini semata-mata keterbatasan kami dan saya. Ada benarnya atas
ridha Allah dan izin Allah. Kesalahan semata dari kami, astaghfirullahaladzim, mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni kesalahan kami. Al-afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.